Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, hari ini saya dan juga advokat Sofi Nuraini baru saja selesai menyatakan pledoi atau nota pembelaan kami dalam perkara klien kami yang dituntut dengan pidana 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah karena diduga melakukan tindak pidana memiliki psikotropika sebagaimana pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terungkap bahwa klien kami ini memiliki gangguan mental, memiliki penyakit mental berdasarkan keterangan ahli di muka persidangan. Sehingga keterangan ahli ini dijadikan sebagai bukti yang terungkap di persidangan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk dapat memutus putusannya nanti. Nah, di dalam hukum pidana sendiri, dalam pasal 44 ayat 2 KUHP itu sudah mengamanatkan dan memerintahkan apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian ternyata ia terbukti memiliki gangguan mental, cacat sejak lahir maupun penyakit kejiwaan, itu hakim dapat memerintahkan agar terdakwa tadi atau pelaku tadi untuk dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai masa percobaan. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 62 ya. Di mana setiap orang yang memiliki cacat fisik maupun cacat mental itu diperintahkan oleh negara agar untuk dirawat, kemudian diobati agar harkat dan martabatnya sebagai manusia itu dapat kembali terangkat, dan ketika ia sembuh nanti dapat berpartisipasi kembali menjadi masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Jadi bahwa selain didapat fakta bahwa klien kami mengalami gangguan mental, juga diperoleh fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini terbukti tidak sah dan tidak berdasar hukum. Karena apa? Yang pertama itu berita acara penggeledahan dalam perkara ini ada 2, Mbak Irda. Yang pertama itu tidak ada nama saksi warga setempat, namun yang kedua justru ada nama saksi warga setempat. Berita acara penggeledahan ini sama tanggalnya tanggal saat penggeledahan itu terjadi ya Mbak Hirda ya. Akan tetapi justru berita acara penggeledahan yang diperoleh klien kami itu, yang diterima oleh klien itu berita acara penggeledahan yang tidak ada nama 2 orang saksi warga setempat. Dan justru berita acara penggeledahan yang baru yang ada nama 2 orang saksi warga setempat itu sampai saat ini tidak pernah diterima maupun diberikan kepada klien kami maupun keluarganya. Padahal berdasarkan pasal 70 ayat 6 KUHP bahwa salinan berita acara penggeledahan itu seharusnya diserahkan paling lama 2 hari kepada pemilik atau penghuni rumah di mana tempat itu dilakukan penggeledahan. Bahwa selain itu berita acara penggeledahan atau penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian saat itu justru tanda tangan saksi, tanda tangan orang yang juga melakukan tindak pidana itu dilakukan bukan pada hari itu juga, bukan saat penggeledahan. Bukan saat penggeledahan terjadi, namun dilakukan di lain hari. Sehingga di sini menjadi polemik maupun pertanyaan bagi kita semua ya. Jadi untuk keabsahannya berita acara penggeledahan itu juga dipertanyakan. Berita acara penggeledahan yang baru yang ada tanda tangan 2 orang saksi tersebut itu kami ketahui justru pada saat kami melakukan pra-peradilan terhadap perkara ini, di mana jelas kepolisian saat itu menunjukkan bahwa berita acara penggeledahan yang dijadikan bukti adalah berita acara penggeledahan yang ada 2 nama orang saksi, yang itu padahal itu tidak diterima sama sekali sampai saat ini oleh klien kami maupun keluarga klien kami. Jadi kesimpulannya, apabila terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana namun ternyata fakta membuktikan berdasarkan tentunya saja bukti-bukti yang sah di muka persidangan, baik itu keterangan saksi maupun ahli maupun keterangan terdakwa, ternyata dia memiliki gangguan mental atau memiliki cacat mental bawaan sejak lahir,
maka sebenarnya negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 itu sudah memerintahkan agar orang yang sakit ini untuk dirawat, bukan justru dihukum penjara. Penjara, betul. Karena itu sebagai bentuk dari kasih sayang dari negara untuk menghukum dengan cara mengobati orang yang sakit tadi. Bukan justru harus dilakukan pidana penjara. Demikian kesimpulan nota pembelaan kami hari ini. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.